Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Giri Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari proyek pengembangan sistem informasi basis data perusahaan Dupa Harum Bodhisatwa. Sebelum saya lanjut untuk menjelaskan tentang latar belakang dari proyek ini, jika saya untuk menjelaskan nama anggota kelompok saya. Yang pertama, Putu Saseka Satya Nugraha. Selanjutnya, Komang Jeffrey Kusumajaya. Baik, di sini teknologi merupakan salah satu sektor terpenting dalam kehidupan. Kehadirannya sangat membantu pekerjaan sehari-hari. Pada hakikatnya, teknologi bertujuan untuk memberikan kemudahan, efektivitas, riset, efisiensi waktu, serta konsistensi asli. Teknologi memiliki beberapa klasifikasi. Salah satunya adalah teknologi informasi. Teknologi informasi kini menjadi perhatian penting karena perannya yang sangat masih di hampir seluruh sektor kehidupan. Secara garis besar, teknologi informasi berperan untuk menghubungkan komputer pada jalur dengan kecepatan tinggi untuk memudahkan komunikasi, mulai dari sektor pendidikan hingga sektor krusial, yaitu sektor ekonomi, sangat terbantu oleh teknologi informasi. Misalnya, platform-platform pembelajaran daring yang digunakan di tengah krisis akibat pandemi COVID-19, serta pemanfaatan platform e-commerce seperti Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia yang mudah kita untuk memasarkan maupun memesan produk. Pemanfaatan teknologi informasi pada sektor ekonomi kian meluas, bukan hanya untuk memasarkan produk, tetapi juga sebagai media rekrutmen karyawan hingga meeting yang menggunakan platform video konferensi seperti media promosi. Dan tentu teknologi informasi juga menjadi salah satu kunci keberhasilan suatu bisnis. Pebisnis ini sedang gencar-gencarnya memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas dan pemasaran produk. Di balik gencarnya pebisnis yang memanfaatkan teknologi informasi demi produktivitas usaha, masih banyak usaha kecil menengah yang menggunakan metode konvensional untuk menjalankan bisnisnya. Salah satunya adalah usaha Dupa Bodhisatwa yang didirikan oleh Putu Surya atau biasa disapa Pak Wen. Usaha Dupa ini berlokasi di Gang Bumi Asih, Desa Pomaron, dan telah berdiri sejak tahun 2008. Metode konvensional yang diterapkan selama ini sangat mempengaruhi produktivitas usaha tersebut. Bisa dibayangkan jika proses bisnis masih menggunakan metode manual untuk menjalankan usahanya, pasti akan timbul beberapa permasalahan seperti kesalahan pencatatan stok barang, kwitansi yang hilang atau rusak, serta kesalahan manajemen lainnya. Akibat dari proses bisnis yang dijalankan menggunakan metode konvensional, hal tersebut akan menghambat proses bisnis yang menyebabkan produktivitas usaha yang kian menurun. Oleh sebab itu, kami mahasiswa pendidikan Teknik Informatika memberikan solusi berupa pengembangan sistem informasi untuk perusahaan Dupa Harum Bodhisatwa dengan output berupa sistem transaksi yang menyebabkan proses bisnis yang menjadi lebih mudah, cepat, dan konsistensi data. Sekian latar belakang dari proyek pengembangan sistem informasi basis data perusahaan Dupa Harum Bodhisatwa. Selanjutnya, tentang gambaran perusahaan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Putu Saseka Satya Nugraha. Saya persilakan rekan saya untuk menjelaskan. Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Putu Saseka Satya Nugraha. Saya akan menjelaskan terkait dengan proyek pengembangan sistem informasi basis data pada perusahaan Dupa Harum Bodhisatwa. Gambaran umum perusahaan. Perusahaan Dupa ini didirikan oleh Pak Putu Surya yang beralamat pada Desa Pomaron, Dusun Dauh Margi, Gang Bumi Asih. Setelah saya melakukan observasi, terdapat beberapa varian dupa yang diproduksi oleh perusahaan Dupa Harum Bodhisatwa. Varian dupa ini terdiri dari 4 varian yang terdiri dari asal bahannya sendiri. Asal bahan dupa ini terdiri dari asal bahan lokal dan juga asal bahan impor. Selanjutnya, varian lama hidup dupa. Ada beberapa produk dupa yang diklasifikasikan menurut lama hidupnya, mulai dari 30 menit,
60 menit, dan juga yang paling lama 8 jam. Selanjutnya, klasifikasi atau varian dupa berdasarkan aromanya. Nah, beberapa dupa ini diproduksi berdasarkan aromanya, yaitu aroma melati, aroma jempiring, aroma cempaka, tulip, dan lainnya. Selanjutnya, dupa ini diproduksi berdasarkan beberapa satuannya. Satuan berat yang dimulai dari 2 ons, 4 ons, 9 ons, 10 ons, dan dupa ini dapat dipesan secara custom beratnya. Nah, dupa jadi yang telah dibeli dari supplier tersebut akan dibersihkan. Setelah dupa bersih, selanjutnya dupa akan dicelupkan kepada parfum yang telah disiapkan. Nah, parfum ini terdiri dari bibit parfum yang telah dibeli dan juga yang selanjutnya dilarutkan menggunakan cairan metanol. Nah, proses ini akan menghasilkan beberapa produk yang siap untuk dipasarkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan ERD yang digunakan untuk mendesain basis data nantinya. Di sini terdapat satu karyawan. Nah, satu karyawan ini dapat melakukan beberapa pesanan. Satu pesanan ini mampu dihandle oleh beberapa supplier. Banyak supplier ini bisa saja terdiri dari satu jenis supplier. Misalnya, di sini terdapat 2 jenis supplier, yang dimana supplier tersebut akan menyediakan produk bahan lokal dan juga bahan impor. Misalnya, pada jenis bahan lokal. Nah, jenis bahan lokal ini disediakan oleh beberapa supplier. Misalnya, di sini yang pada hasil observasi, jenis bahan lokal itu disediakan oleh supplier Mandiri Jaya dan juga Putra Mas. Selanjutnya, satu pesanan ini juga terdiri dari beberapa bahan, yang dimana beberapa bahan ini bisa saja juga terdiri dari satu jenis bahan. Misalnya, pada jenis bahan lokal ini terdiri dari beberapa pesanan bahan, yang juga misalnya dupa lokal dan juga parfum lokal. Berarti beberapa bahan ini terdiri dari satu jenis bahan, yaitu jenis bahan lokal. Selanjutnya, satu karyawan ini dapat atau mampu mencatat beberapa nota penjualan. Satu nota penjualan memiliki beberapa produk, yang dimana nota penjualan ini, beberapa nota penjualan akan dapat pelanggan apabila pelanggan melakukan pembayaran. Beberapa pembayaran dapat tercantum pada satu nota penjualan. Nah, agregasi nota penjualan yang terdiri dari beberapa produk ini dapat digunakan untuk melakukan retur. Nah, kegiatan pembayaran dan kegiatan retur ini akan digeneralisasi pada entitas transaksi. Oke, terima kasih. Bersama saya Jeffrey Kusuma, dan saya akan menjelaskan tentang konversi dari ERD ke tabel. Nah, di depan sudah ada beberapa tabel. Ini jumlahnya ada 19 tabel, dan setiap tabel memiliki hubungan antar tabel lainnya. Nah, untuk prosesnya saya akan jelaskan beberapa proses yang penting di sini. Itu yang pertama ada pemesanan, yaitu pada tabel pesanan. Nah, dalam tabel pesanan itu terdapat 3 buah foreign key yang terkoneksi. Yang pertama itu terkoneksi ke dalam detail pesanan, yaitu ID pesanan. Nah, untuk ID pesanan sendiri juga merupakan primary key dari pesanan. Nah, untuk koneksinya itu seperti yang sudah saya jelaskan, itu ke detail pesanan, yang mana di detail pesanan itu primary key-nya adalah ID pesanan dan juga ID dari bahan. Nah, untuk ID dari bahan itu merupakan foreign key dari tabel bahan, di mana kita akan mengambil harga dari bahan sehingga kita akan mendapat subtotal dari setiap pesanan yang telah dilakukan. Dan kemudian kita juga menghubungkan antara tabel pesanan ke dalam supplier. Nah, dalam supplier ini terdapat primary key adalah ID supplier, dan kemudian mempunyai foreign key ke jenis supplier, sehingga setiap supplier itu memiliki jenis suppliernya sendiri. Selain itu, di pesanan juga terdapat ID karyawan. Nah, untuk ID karyawan kita memiliki sebuah kolom baru, yaitu namanya password, yang nantinya kita akan gunakan untuk fitur baru dari sistem kami yang kita sebut dengan login dari karyawan, yang nantinya setiap karyawan akan dapat login ke dalam aplikasi kami.
Nah, kemudian kita beralih ke tabel nota penjualan. Nanti ini akan digunakan untuk mencetak dari nota penjualan. Nah, untuk tabel penjualan sendiri itu terdapat 4 buah foreign key yang dimana yang pertama itu ID nota yang berperan juga sebagai primary key di tabel nota penjualan. Ini didapat dari ID penjualan pada tabel detail penjualan. Nah, untuk tabel detail penjualan sama seperti detail pesanan itu mempunyai primary key gabungan antara ID penjualan dan ID produk. Nah, untuk ID produk sendiri juga merupakan foreign key dari produk, yang mana kita akan mengambil harga dari produk tersebut dan mengalihkan dengan jumlah produk sehingga kita mendapat subtotal dari setiap produk yang terjual. Nah, dalam produk kami membedakan membuat 3 buah tabel di mana itu terdapat asal bahan, aroma, dan lama hidup. Kita menggunakan konsep 3 tabel ini untuk menanggulangi adanya pengulangan yang berlebih. Selain itu, pada produk juga kita kaitkan ke dalam tabel satuan, di mana tabel satuan nanti kita akan terisi oleh beberapa satuan, semisal ada kilogram, ons, yang nanti akan terkoneksi juga ke dalam tabel bahan. Kemudian kita beralih ke nota penjualan kembali. Di sana juga terdapat dari ID pembayaran. Nah, untuk ID pembayaran ini kita akan mengambil status pembayarannya itu seperti apa, apakah itu merupakan lunas ataupun belum lunas. Nah, untuk primary key dari ID pembayaran merupakan foreign key yang didapat dari transaksi. Yaitu dari ID transaksi. Nah, dalam ID transaksi ini juga merupakan nantinya akan terkoneksi ke dalam sebuah proses return, yaitu kita akan mengambil tanggal return yang mana dalam konsep ini kita hanya boleh mereturn barang atau transaksi yang sudah terjadi dengan proses atau pembayaran yang sudah lunas. Nah, jika itu terpenuhi, maka kita akan beralih ke detail return. Kita akan membuat detail dari return itu. Nah, dalam detail return itu primary key-nya merupakan gabungan dari ID return dan ID produk yang di return. ID return sendiri merupakan foreign key dari return dan ID produk merupakan foreign key dari produk. Sedangkan untuk mengetahui apakah produk yang di return itu merupakan produk yang ada di nota, kita mengambil dari nota penjualan dengan melibatkan ID nota yang ada di detail return dengan ID nota yang ada di nota penjualan. Sehingga barang yang di return itu merupakan barang yang berada atau barang yang terdapat pada nota penjualan. Nah, untuk ID produk sendiri kita menggunakannya untuk mengambil harga dari setiap produk yang di return, sehingga kita akan mendapat subtotal dari produknya. Mungkin itu dari tabel. Kita akan beralih ke dalam tampilan atau user interface dari sistem kami atau aplikasi kami. Oke, kali ini kita sudah berada pada mockup, dan ini merupakan tampilan awal dari aplikasi kami, di mana kami mengharuskan untuk setiap karyawan untuk login ke dalam sistem kami, karena dengan seperti ini kita akan lebih mudah mengetahui karyawan mana yang akan melakukan proses transaksi, baik itu penjualan maupun proses return ataupun pemesanan. Nah, di sini terdapat ID dari karyawan ataupun kode dari karyawan. Nah, kemudian dilanjutkan oleh password dari karyawan yang telah ada pada tabel. Jadi password ini tidak dapat dirubah, dan pada proses login ini kami menggunakan bantuan dari konsep variabel dalam MySQL, sehingga akan dapat dipantau kegiatan dari setiap karyawan. Nah, setelah login kita akan dihadapkan pada tampilan dari page pemesanan, di mana terdapat dari ID supplier, tanggal, dan kode bahan, serta terdapat dari jumlah bahan yang sedang dipesan. Nah, ketika kita tekan tombol pesan, itu akan ada alert untuk menampilkan pesanan.
Coba di sini kita yes. Itu akan didirect ke dalam data pemesanan. Untuk melihat detailnya kita bisa tekan tombol more yang ada di sini. More, kan terlihat detail dari pesanan yang telah dilakukan. Itu terdapat kode dari pesanan. Ini kode ini didapat atau dibuatkan secara otomatis saat pemesanan. Untuk algoritmanya itu sudah kami jabarkan pada laporan. Kemudian ada supplier, itu nama dari suppliernya. Ada tanggal, itu tanggal dari pemesanannya. Kemudian ada tabel yang berisi detail dari bahan pemesanannya. Kemudian ada karyawan yang melakukan proses pemesanan. Kemudian kita lanjut ke dalam page penjualan. Nah, dalam page penjualan itu terdapat ID pelanggan, yang dimana kita akan menginputkan ID dari pelanggan yang akan membeli barang. Nah, jika pelanggan itu merupakan pelanggan baru yang tentunya belum memiliki ID, kita bisa menambah ke dalam daftar pelanggan. Itu kita tinggal menekan tombol plus yang ada di sini. Kita akan langsung didirekkan ke dalam form tambah pelanggan. Itu terdapat nama pelanggan, itu ada tanggal registrasi, nomor telepon, dan alamat dari pelanggan. Nah, untuk ID pelanggan itu secara otomatis juga dibuatkan oleh sistem. Kita tekan tambah, kemudian ada alert, kita bisa tekan yes jika ingin melihat datanya. Maka kita akan diarahkan ke dalam page dari data pelanggan yang ada pada sistem. Itu secara lengkap tertera di sini, dan kita bisa kembali untuk ke pemesanan. Nah, ketika kita sudah selesai mengisi setiap form, nanti kita bisa tekan tombol bayar untuk ke dalam proses pembayaran. Apakah pelanggan itu membayar secara lunas ataupun belum lunas atau mencicil. Kita bisa cetak untuk mencetak nota dari proses penjualan. Nah, di sini. Maka akan dilihat secara detail atau ditampilkan dari proses penjualan itu. Terdapat kode nota, itu ada pelanggan yang melakukan atau yang membeli, ada tanggal dari proses penjualan, kemudian ada statusnya belum lunas atau lunas, kemudian ada detail dari produk, dan karyawan yang menangani dari proses penjualan. Kemudian kita beralih ke tabel transaksi. Nah, maksudnya page transaksi ini terdapat detail-detail transaksi yang telah dilakukan. Itu untuk melihat detailnya kita bisa melihat dari lambang nota ini untuk melihat seperti tadi, atau kita juga dapat melakukan retur. Nah, untuk retur sendiri itu ada syaratnya. Yang pertama itu harus lunas, pembayarannya harus lunas. Yang kemudian tidak melewati jangka waktu, dimana jangka waktunya kita di sistem ini adalah 1 bulan. Nah, untuk mencarinya kita bisa tekan tombol search di sini untuk mencari data penjualan yang ada atau data retur. Nah, jika kita coba untuk misal kita akan meretur barang dari ID penjualan J2005161, kita bisa tekan tombol retur di sini. Maka kita akan langsung diarahkan pada page retur. Kita bisa set tanggal returnya, kemudian ID produk yang ingin diretur, kemudian jumlah produk yang ingin diretur, maka akan ditampilkan subtotal dari produk yang atau dari proses returnya. Kemudian kita tinggal tekan simpan, maka akan didirect kembali ke dalam page data transaksi. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, ini sengaja atau tidak, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.